Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Jabal Ar-Rahmah rahimakumullah. Lebaran atau momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya, kadang disertai sejumlah aksi pawai. Pada pagi harinya pun mayoritas dari mereka mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap bepergian untuk silaturahim ke sanak kerabat hingga berkunjung ke beberapa wahana liburan yang menarik. Umat Islam merayakan sebuah momen yang mereka sebut-sebut sebagai hari kemenangan. Tapi pertanyaannya adalah, kemenangan atas apa? Kemenangan seperti apa? Umat Islam merayakan sebuah momen yang kita sebut dengan kemenangan. Jamaah salat Idul Fitri Jabal Ar-Rahmah rahimakumullah. Idul Fitri tiba ketika umat Islam selesai menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, hubungan suami istri, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Secara bahasa, saum memang bersinonim dengan imsak, yang artinya menahan. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan material yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Puasa itu ibarat pekan ujian nasional bagi siswa sekolah. Selama seminggu itu, para murid digembleng untuk belajar lebih serius, mengurangi jam bermain, dan menghindari hal-hal lain yang bisa mengganggu hasil ujian tersebut. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia adalah wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmah, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, itkum minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib
membuahkan pahala berlipat-lipat. Selayaknya siswa sekolah yang mendapatkan raport selepas melewati masa-masa krusial ujian, demikian pula orang-orang yang berpuasa. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tidak lain adalah predikat takwa, sebagaimana terdapat di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Takwa merupakan standar paling tinggi tingkat kemuliaan manusia. Seberapa tinggi derajat mulia manusia tergantung pada seberapa tinggi takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih substansial yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela, semacam mengumbar syahwat, berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, ria, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu puasa kita mungkin sah sebagai fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri pernah bersabda yang artinya, banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain lapar dan dahaga. Jamaah salat Idul Fitri Jabal Ar-Rahmah rahimakumullah. Karena puasa sudah kita lewati dan tidak ada jaminan kita bertemu Ramadan lagi. Pertanyaan yang lebih relevan bukan saja kemenangan atas apa yang sedang kita rayakan, tapi juga apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan. Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas apa ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri takwa. Untuk kesempatan kali ini kita hanya mengambil beberapa ayat saja untuk sebagai renungan kita. Salah satu ayatnya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134 yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah salat Idul Fitri Jabal Ar-Rahmah rahimakumullah. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah yang baru saja kita lakukan.
Zakat fitrah merupakan simbol bahwa raport kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kita kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfiquna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan atau terus-menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ciri kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi. Tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar amarah begitu saja. Al-Qadim, orang yang menahan, serumpun kata dengan Al-Qadimah, termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Selayaknya termos, orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang bakal ditimbulkan. Termos hanya menuangkan air panas pada saat yang jelas maslahatnya dan betul-betul dibutuhkan. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Jabal Ar-Rahmah rahimakumullah. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Ciri ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling sering dianjurkan memperbanyak permohonan doa kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkaulah yang maha pengampun. Tuhibbul afwa, engkau senang dengan orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anna, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kata afu, maaf, diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, alasan apa lagi yang kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan sesuatu yang singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Maka amatlah arif ulama-ulama tanah air kita yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran ini. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah, selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Jamaah rahimakumullah, sudah berapa kali puasa kita lewati? Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang kita hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri Jabal Ar-Rahmah. Ada sebuah kisah dua seorang sahabat, yaitu Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, berkenaan dengan takwa ini. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabatnya, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apakah itu takwa?" Lalu Ubay menjawab dengan balik bertanya kepada Umar, "Bukankah Anda pernah melewati jalan yang penuh dengan duri?" "Iya pernah," jawab Umar. "Apa yang Anda lakukan?" tanya Ubay. "Saya akan bersiap-siap dan berjalan dengan hati-hati," jawab Umar. "Itulah takwa," kata Ubay bin Ka'ab. "Maka cukuplah puasa kita selama sebulan melatih kita untuk berhati-hati dalam setiap sisi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shigara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadikan wa qalban hasian wa lisanan zakiran wa amalan salihan wa tijaratan tabura. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an bila ta'bin wala nasbin innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana faghfir lana faghfir lana faghfir lana. Ya Allah, jangan kau biarkan Ramadan berlalu dari kami tanpa pengampunan darimu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hidayahmu kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hidayahmu kepada kami agar terang jalan menuju surgamu ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang dirundung masalah keuangan, jangan kau biarkan kami meninggalkan tempat ini sebelum engkau tetapkan keputusanmu untuk memberikan kelapangan rezekimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami ada yang sakit atau kerabatnya yang sakit, jangan kau biarkan kami meninggalkan tempat ini, melainkan telah kau tetapkan kesehatan untuknya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jika ada di antara kami hari ini yang masih dilanda masalah keharmonisan dalam rumah tangganya ya Allah, maka jangan kau biarkan mereka pergi meninggalkan tempat ini, melainkan telah kau siramkan di dalam dada mereka rahmah dan kasih sayangmu di antara mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami berlumpur dosa ya Allah. Dosa-dosa kami menggunung ya Allah setiap harinya. Kami tidak tahu
Kepada siapa kami memohon ampun selain kepada Engkau? Maka dari itu ya Rabb, jangan Kau biarkan kami meninggalkan tempat ini, melainkan telah Kau hapuskan dosa-dosa kami dan Kau ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ibadah Ramadan kami kemarin masih jauh dari dikatakan sempurna ya Allah. Maka pertemukanlah kami kembali ya Allah dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Tentunya dengan sekerabat kami ya Allah, agar kami bisa memperbaiki apa yang tak mampu kami lakukan saat Ramadan kemarin. Tentunya bersama dengan keluarga kami ya Allah. Berikanlah ikatan kami, hati kami sempurna pada hati kami semua ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawassikillahumma rabitataha wadimuddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wahsyarah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, sungguh Engkau maha mengetahui bahwa hati-hati kami yang berkumpul ini berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat kepadamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka ya Allah, kuatkanlah ya Allah ikatan hati kami ya Allah. Kuatkanlah ikatan hati kami ya Allah. Lestarikanlah kasih sayang kami. Tunjukkanlah jalannya dan penuhi dengan cahayamu yang terus yang tiada redup. Terlapangkanlah dada kami dengan limpahan iman kepadamu dan indahnya tawakal kepadamu. Hidupkanlah ia dengan ma'rifat kepadamu dan matikanlah ia dengan syahadat kepadamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullaha azim yazkurukum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Disampaikan alhamdulillah untuk perolehan kotak amal sholat Idul Fitri berjumlah 5.118.000. Jazakallah khairan jasa. Terima kasih kepada jamaah kaum muslimin muslimat Masjid Jabal Rahmah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.